atau bagaimana seseorang paham tentang sifat kasih dan sayang kalau dia sendiri belum punya pengalaman tentang makna kasih sayang? Sehingga ada gambaran bagaimana kasih sayang seorang ibu. Nabi pun pernah mencontohkan bagaimana seandainya kau melihat seorang anak kecil mau diceburkan ke neraka, bagaimana ibunya akan apa? Seorang ibu yang melihat anaknya lapar, kemudian waktu itu hanya 2 anak, dia punya 2 anak, saking laparnya bertiga, 2 anaknya lapar dan ibunya sendiri adalah lapar, mendapatkan 3 kurma, sehingga 1 kurma diberikan kepada salah satu anaknya, 1 kurma lagi diberikan kepada salah satu anaknya, dan 1 kurma mestinya untuk dirinya. Di saat melihat anaknya makan begitu kerasa kurang, akhirnya kurma yang tinggal 1 seharusnya untuk dirinya dibelah, kemudian separuh lagi diberikan kepada anaknya, separuh lagi diberikan kepada anak yang satunya lagi, maka dia tidak mendapatkan apa-apa. Lalu Nabi mengatakan, ketahuilah Allah lebih kasih kepada hambanya melebihi daripada kasihnya seorang ibu kepada anaknya. Jadi ada gambaran di saat berbicara tentang kasihnya antara manusia dengan manusia, maka akan faham makna kasih sayang. Dan kita mengenal sifat pengampun, dan pengampun itu adalah sifat yang indah, mulia. Dibuat contoh, jika ada seorang tiba-tiba dilukai, tiba-tiba didolimi, ternyata dia lapang dada, semua orang mengatakan nyanjung, luar biasa. Padahal sifat pemaafnya manusia ini bukan seperti sifat pemaafnya Allah, sangat berbeda. Akan tapi Allah dan sifat Allah tidak ada tandingannya, tapi untuk mendekatkan, sehingga kita faham. Biarpun kita tidak tahu hakikat kasih sayang Allah itu seperti apa, hakikat Allah seperti apa, kita tidak akan faham. Akan tapi dengan seperti ini akan ada gambaran, sehingga kalau bicara tentang kasih Allah, berbicara tentang surga, bagaimana akan bercerita tentang surga? Khayal surga, sebab Nabi sudah mengatakan mala ainun ra'at wala udhunun sami'at, tidak pernah mata melihat, tidak pernah telinga itu dengar hakikat surga, begitu indahnya. Tapi diceritakan oleh Allah di dalam Al-Quran. Tapi surga seperti apa? Tidak seperti yang pernah terlintas di benakmu. Akan tapi surga lebih dari itu. Akan tapi lihat di saat disebut namanya air mengalir, di saat melihat buah-buahan yang dipetik, di saat mendengar ranjang yang ditinggikan, ini kan kebayang waktu di dunia itu adalah keindahan. Tajri min tahtiyal anhar, pepohonan yang di bawahnya mengalir air-air, itu gambaran keindahan. Gambaran keindahan yang disebutkan ini bukan menceritakan tentang hakikat surga. Hakikat surga tidak seperti itu. Akan tapi dengan itu semuanya akan ada gambaran pemahaman kita, sehingga akan semakin rindu. Begitu juga orang yang membaca nama-nama Allah yang terkandung di dalamnya adalah sifat-sifat Allah, maka di situ akan ada kerinduan nanti. Allah yang maha kasih, selagi Allah maha kasih, aku harus berharap kasih sayang Allah. Allah maha pengampun, aku akan mohon pengampun. Allah maha kuasa, gimana mana kekuasaan digambarkan. Nah dengan begitu lihat, dari pemahaman tentang kasih sayang di antara manusia, lalu dia akan faham kasih sayang Allah yang tidak seperti kasih sayang manusia dengan manusia. Akan tapi lebih dari itu, bahkan yang namanya kasih sayang manusia dengan manusia, termasuk binatang dengan binatang yang Allah beri kasih sayang, itu hanya sepercik, 1 dari 900 kasih sayang Allah. Selebihnya kasih sayang Allah di dunia itu dibagi-bagi. Kasih sayang Allah itu kalau digambarkan 100 kasih sayang, dan kasih sayang Allah itu yang 100 dibagi-bagi, sehingga hamba di dunia ini punya kasih sayang.